Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji, melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu sikap optimis dan sikap qanaah. Apa itu sikap optimis? Sikap optimis adalah sikap yang selalu memiliki pengharapan baik atas segala hal yang akan dikerjakannya. Maksud pengharapan baik di sini yaitu dia akan selalu merasa bahwa apa yang akan dia kerjakan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Sikap optimis ini tentunya perlu dimiliki oleh setiap individu, karena jika kita tidak memiliki sikap optimis dalam melaksanakan segala sesuatu, tentunya hasil yang akan kita dapatkan akan sedikit jauh dari kata baik. Mengapa? Karena ketika mau melaksanakannya pun kita sudah tidak percaya pada diri kita sendiri. Oke, mengapa di sini orang memiliki sikap optimis? Karena dia telah berusaha dan karena dia telah berdoa, maka akan muncullah sikap optimis atau percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Dan kita yakin hasil yang didapat ini akan baik. Oleh karena itu, sikap optimis ini harus dibarengi dengan satu, berusaha, yang kedua, berdoa. Maka timbullah sikap optimis. Sikap optimis ini terbagi kepada tiga. Ada tiga bagian nih. Yang pertama apa sih? Yaitu optimis dalam belajar. Contohnya, seorang siswa, sebutlah dia Dani. Dani ini akan melaksanakan ujian. Dia merasa yakin dia bisa mendapatkan hasil yang baik, dan dia merasa yakin ketika mengerjakannya, dia akan lancar, hasilnya pun akan baik. Mengapa Dani bisa sampai optimis seperti itu? Tentunya karena Dani telah belajar. Dani ketika melaksanakan pembelajaran pun selama prosesnya dia selalu memperhatikan, selalu mengerjakan tugas dan bertanya jika tidak mengerti. Maka ketika ujian tiba, dia merasa yakin bahwa apapun soal yang keluar, dia bisa. Karena apa? Tadi dia sudah belajar dan dia sudah berusaha serta berdoa. Berbeda jika kita mengerjakan ujian, tapi kita tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengerjakan tugas, bahkan tidak belajar. Yaudah deh, optimis aja bisa kok. Tentunya hasilnya pun akan jauh dari apa yang kita harapkan. Mengapa? Karena tadi kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah menyimak, dan kita tidak pernah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalau seperti itu mah bukan optimis, tapi ceroboh. Berbeda ya, merasa yakin ketika sudah berusaha dan merasa yakin ketika kita belum berusaha sama sekali. Itu mah ceroboh karena kita tidak mempersiapkannya. Itu contoh optimis dalam belajar. Yang kedua, yaitu optimis dalam bekerja. Tentunya setiap manusia pasti memerlukan makan, memerlukan tempat tinggal, lalu memerlukan pakaian. Oleh karena itu, perlulah untuk berusaha untuk bekerja supaya kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi, dapat tercukupi. Orang yang optimis dalam bekerja, ketika dia melaksanakan pekerjaan apapun, melaksanakan segala sesuatu, dia akan selalu merasa, saya bisa, saya pasti akan mendapatkan kebutuhan saya. Itu orang yang optimis. Berbeda jika orang yang tidak memiliki sikap optimis ketika akan bekerja, lalu sudah gini, aduh, gimana ya, hari ini saya akan mendapatkan kebutuhan saya tidak, saya akan mendapatkan uang tidak, saya akan bisa makan tidak ya hari ini. Nah, orang yang penuh kekhawatiran ini tentunya akan berbeda dengan orang yang memiliki sikap optimis. Orang yang memiliki sikap optimis, ketika dia mulai bekerja, dia sudah semangat. Dia pasti bisa, dia pasti akan mendapatkan hasil yang ia inginkan. Karena apa? Karena tadi dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dia sudah bekerja semaksimal mungkin, dan yang terakhir dia berdoa. Itu contoh optimis dalam bekerja. Yang selanjutnya, yaitu optimis dalam melaksanakan ibadah. Seperti apa optimis dalam melaksanakan ibadah? Contohnya, ketika kita melaksanakan ibadah, kita yakin bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah. Karena kita merasa yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah, tentunya dalam menjalankannya kita pun sungguh-sungguh, khusyuk, tidak main-main. Contoh ketika sholat, kita yakin bahwa sholat kita akan diterima, kita optimis. Mengapa? Karena kita berusaha. Ketika sholat, kita selalu berusaha khusyuk, matanya lihat ke tempat sujud, tidak main-main, berdoanya pun sungguh-sungguh. Maka dari situ kita yakin,
bahwa Allah akan menerima ibadah kita. Itu contoh optimis dalam beribadah. Dan tentunya sikap optimis ini harus kita usahakan agar selalu ada dalam diri kita. Dalam melaksanakan segala sesuatu kita yakin kita bisa. Kita yakin kita mampu karena kita mau berusaha, karena kita mau berdoa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini nyambung dengan sikap qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Tadi contohnya, kita sudah optimis kan, kita sudah bekerja, sudah berusaha, sudah berdoa, maka hasil yang kita dapatkan itu merupakan pemberian terbaik dari Allah. Maka tugas kita apa? Menerima. Mengapa harus menerima? Karena tadi kita sudah berusaha terlebih dahulu, lalu kita sudah berdoa, ketika mendapatkan hasil, ya sudah kita terima, ini sudah hasil terbaik dari Allah. Namun bukan berarti kita menerima lalu malas-malasan, tidak mau berusaha lebih giat, tidak mau berdoa lebih khusyuk, tidak mau berdoa lebih sering, bukan seperti itu. Kita menerima karena kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan, namun kita tidak berhenti berusaha dan kita tidak berhenti berdoa. Lawan dari qanaah ini atau kebalikan dari sikap qanaah ini adalah sikap tamak atau serakah. Orang yang memiliki sikap tamak, dia tidak akan merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu merasa kurang, selalu mengeluh, pokoknya tidak pernah merasa cukup. Makanya kenapa? Qanaah dan tamak ini sangat berbeda. Kalau qanaah, ketika Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita, kita terima, kita bersyukur karena kita sudah berusaha. Dan orang yang memiliki sikap tamak ini berbeda. Ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya, dia merasa kurang, tidak pernah bersyukur, bahkan selalu mengeluh. Tidak pernah melihat ke bawah, selalu ingin mendapat lebih, selalu ingin mendapat banyak. Itu yang tidak boleh kita miliki, yaitu sikap tamak. Makanya kenapa anak-anak, mari kita belajar bersama-sama untuk memiliki sikap optimis dan untuk memiliki sikap qanaah. Apa sih hikmah dari kita memiliki sikap qanaah? Manfaat dari kita memiliki sikap qanaah? Yang pertama, hati kita akan merasa lebih tenang. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pun akan merasa lebih tenang. Karena kita kan selalu berusaha setiap harinya, selalu bekerja setiap harinya, selalu berdoa setiap harinya, maka mengenai hasil, ya udah itu udah yang terbaik buat kita. Tugas kita adalah menerima dan bersyukur kepada Allah juga, tidak berhenti untuk berusaha dan berdoa. Yang kedua, kita akan terhindar dari sikap kufur. Apa itu kufur? Tadi, kufur itu tidak pernah mensyukuri, tidak pernah berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan lebih tenang, lebih mudah bersyukur, terjauh dari sifat kufur. Itu adalah salah satu hikmah atau manfaat memiliki sikap qanaah. Lalu yang selanjutnya, ketika kita gagal, maka kita akan berusaha lebih giat lagi, tidak mudah menyerah atau bahkan merasa ya udah deh, saya tidak bisa berarti udah gagal. Nggak kayak gitu. Orang yang memiliki sikap qanaah ketika menemukan kegagalan, dia terus akan bangkit, dia terus akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Kemudian orang yang memiliki sikap qanaah pun ketika berhasil, dia bersyukur, ketika gagal, dia tidak putus asa. Ini adalah manfaat-manfaat kita memiliki sikap qanaah dan sikap optimis. Oke anak-anak, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Bisa langsung WhatsApp ke WA Bu Hilda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus belajar. Tadi harus memiliki sikap optimis dan qanaah. Dan yang selanjutnya, tolong anak-anak mengerjakan latihan. Oke anak-anak, untuk tugasnya silahkan anak-anak cari kisah ataupun cerita mengenai sikap optimis. Atau anak-anak juga bisa menuliskan cerita anak-anak, pengalaman anak-anak ketika anak-anak memiliki sikap optimis, lalu bagaimana hasilnya. Dan juga anak-anak tuliskan ciri-ciri orang yang memiliki sikap qanaah itu seperti apa, dan tuliskan juga contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3. Terima kasih, ditunggu tugasnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.